Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dan santriwati kelas 11 IPA, selamat bertemu kembali, semoga selalu sehat. Sekarang materi kita lanjutkan tentang termodinamika, yaitu membahas tentang hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika, ini ada pertanyaan gitu ya, misalnya apakah semua proses yang sudah kita pelajari dalam termodinamika yang terjadi selalu dapat dibalik, proses pembalikan. Dari sini bahwa tidak semua proses dapat dibalik. Walaupun pada proses ini hukum kekekalan energi dipenuhi. Contoh pertama misalnya gini, kita sudah tahu bahwa pelajaran yang terdahulu bahwa panas gitu ya, panas kalor itu bisa berpindah dari benda panas ke benda dingin. Tetapi sini proses kebalikannya tentu tidak mungkin terjadi. Proses dari benda dingin ke benda panas. Kan ini ada benda suhunya tinggi, benda panas. Sini ada benda dingin, berarti panas itu akan bergerak dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, kebalikannya prosesnya tidak mungkin terjadi. Di sini bandanya dingin, di sini panas, di sini ini tidak mungkin. Itu yang maksud proses kebalikannya tadi. Oke, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya gini, benda dijatuhkan dari suatu ketinggian. Tentu saja ketinggian itu kan ada energi potensial dan energi kinetiknya. Berarti energi potensial, kemudian energi potensial benda karena kedudukannya itu diubahnya karena bergerak, dia jatuh, diubah ini menjadi karena bergerak energi kinetik. Sehingga
sebagian lagi gitu ya, sebagian besar energinya, sebagian besar energi kinetik tadi setelah jatuh bergerak jadi kinetik. Sebagian energi kinetiknya ini berubah menjadi energi panas, berubah menjadi energi panas. Mungkin dia bergesekan dengan udara, jatuh ke lantai, lantai akan menimbulkan panas karena bersentuhan. Nah, sekarang kita lihat proses baliknya. Proses balik berarti tidak mungkin gitu ya, nah, tidak mungkin terjadi benda yang di tanah, benda yang di tanah yang kita jatuhkan tadi, benda yang di tanah, tidak mungkin terjadi benda yang di tanah tidak mungkin ya, tidak mungkin naik ya, tidak mungkin naik ke atas walaupun diberi energi panas. Tidak mungkin. Itu proses balik. Kalau kita gambarkan kan ini ada benda jatuh gitu ya, nah jatuh, kemudian dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik, jatuh menimbulkan energi panas di sini. Kemudian setelah jatuh, apakah ini yang terjadi? Tetapi tidak mungkin kalau dia naik lagi ke sini, itu tidak mungkin. Nah, ini namanya tidak mungkin terjadi benda yang di tanah tidak naik ke atas walaupun diberi energi panas di sini tetap. Nah, itu artinya proses balik. Itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh ketiga nih yang ketiga, misalnya gini lagi, sebuah botol yang dijatuhkan, sebuah botol yang dijatuhkan, kemudian karena jatuh, anggap dia lalu pecah. Proses kebalikannya tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terus ini, tidak mungkin terjadi. Artinya tidak mungkin pecahan botol, mungkin pecahan botol itu, pecahan botol dia bergabung kembali dan bergerak ke atas walaupun ia diberi energi, Jadi kalau botol itu udah jatuh yang kita anggap pecah, tidak mungkin lagi dia bergabung kembali ke keadaan semula seperti botol atau naik ke atas, itu tidak mungkin terjadi. Contoh berikutnya yang keempat, misalnya gini, gula gitu ya, itu dapat melarut dalam air, tetapi gula yang melarut tadi tidak mungkin menjadi gula kasar. Ini proses sebaliknya.
Jadi gula sudah melarut dalam air menjadi cairan gula dan air, sehingga tidak mungkin dia proses balik menjadi gula kasar seperti semula. Nah, dari 4 contoh ini dari 4 contoh ini dalam hukum termodinamika penyelesaiannya. Sekarang kita gini, untuk memilihnya itu, untuk memilih peristiwa proses itu ya, peristiwa mana yang dapat terjadi, ya kan? Kita memilih mana yang tidak, mana yang dapat kita pilih, mana yang tidak dapat dipilih, mana yang tidak dapat. Jadi di sini para ahli fisika itu menetapkan hukum yang dikenal dengan hukum 2 termodinamika karena proses yang contoh 4 tadi. Maka hukum ini dikemukakan oleh para ahli fisika menjelaskan masalah tersebut yang di atas tadi. Maka para ahli fisika mengemukakan beberapa hukumnya itu beberapa versi. Cuma pada intinya hukum ini mengatur mana peristiwa yang dapat terjadi, mana yang tidak. Yang tidak mungkin. Versi pertama para ahli mengemukakan namanya versi oleh Clausius, itu menyatakan panas akan, seperti contoh pertama, akan mengalir dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda lebih rendah. Proses tidak mungkin mengalir secara spontan dari benda yang suhu rendah ke suhu tinggi. Ini pendapat Clausius. Versi yang kedua, hukum 2 termodinamika, dikenal dengan versi Carnot. Kita belajar mesin Carnot, pelajaran yang terdahulu. Carnot menyatakan gini, tidak ada mesin dapat mengubah seluruh panas atau kalor menjadi kerja. Ternyata panas sebagian dibuang ke lingkungan. Jadi tidak mungkin 100% kalornya itu diubah menjadi usaha. Jadi ada sebagian yang harus dibuang. Itu pendapat versi Carnot.
Versi yang ketiga yaitu versi Kelvin. Kelvin sudah kenal belajar tentang pemuaian dan Planck. Itu menyatakan tidak mungkin membuat mesin kalor yang kerjanya yang kerjanya itu semata-mata menyerap kalor. Menyerap kalor dari sebuah reservoir, atau tandon ya. Tandon itu kan untuk mempertahankan suhu agar tetap dan mengubah seluruhnya menjadi usaha, atau kerja. W ya. Kemudian versi berikutnya, versi yang keempat, tentang hukum 2 termodinamika. Ini versi umum, yang sering dipakai. Versi umum yaitu semua proses yang terjadi secara spontan dialami ini cenderung membawa alam ini semakin tidak teratur, atau paling tidak sama dengan keadaan semula. Ini versi umum hukum termodinamika 2. Nah, di sini kita perhatikan saya ingin tentang tidak teraturnya nih. Jadi semua proses yang terjadi secara spontan di alam ini cenderung membawa alam ini semakin tidak teratur, atau paling tidak sama dengan semula. Di sini maksud tidak teratur di sana saya contohkan ini. Misalnya tadi yang tidak teratur itu misalnya ini, kita jatuhkan gelas tadi ya, tadi kan botol, saya contohkan gelas. Kita jatuhkan gelas ke lantai, kemudian anggap gelas akan pecah. Kalau dia pecah berarti peristiwa ini pecah ya. Jadi peristiwa ini dapat terjadi karena keadaan setelah gelas pecah keadaan gas lebih pecah, berarti keadaannya itu lebih tidak teratur dibandingkan
Tidak teraturnya tuh jika kita bandingkan, dengan keadaan setelah tadi kan setelah, dengan keadaan sebelum gelas pecah. Nah ini di sini kita perhatikan, ketika pecah gelas terhambur tadi. Ketika pecah kan gelasnya itu terhamburnya kemana-mana. Jadi keadaannya menjadi sangat tidak teratur. Karena sangat tidak teratur, sekarang kita hubungkan dengan proses kebalikannya. Proses kebalikannya yang dialami gelas pecah tadi, itu tadi kan tersusun rapi, misalnya secara spontan membentuk gelas utuh kembali. Ini tidak mungkin. Sudah pecah disusun kembali seperti gelas kembali semula, maka itu tidak mungkin. Nah, berarti keadaan gelasnya tadi sangat tidak teratur ketika dia pecah. Kemudian saya contohkan yang kedua lagi supaya lebih jelas. Yang dimaksud tidak teratur itu, misalnya lagi tadi campuran susu dan kopi ya. Peristiwa ini bisa terjadi karena keadaan susu dan kopi setelah tercampur lebih tidak teratur jika dibandingkan sebelum tercampur. Sebelum tercampur, susu dan kopi tadi itu tersusun rapi, tetapi setelah tercampur keadaan menjadi sangat tidak teratur lagi. Nah, inilah contoh-contoh kata yang disebut yang tidak teratur. Nah, untuk menjelaskan ini kita masuk ke ada istilah yang namanya entropi nanti. Dari dua contoh tadi kita melihat bahwa istilah tidak teratur tadi ada. Jadi tadi sini kita perhatikan dari contoh kedua tadi, dari kedua contoh tadi kita melihat bahwa tidak teratur itu sebenarnya dia berhubungan erat ya, ini
berhubungan erat dengan keadaan. Ini keadaannya itu keadaan kerandoman gitu ya, keadaan kerandoman. Kerandoman itu namanya acak atau kekacauan gitu ya. Kekacauan di sana. Jadi acak, karena dia tadi kita lihat kopi dengan susu itu sudah acak dia karena bercampur. Namanya kerandoman, acak atau kekacauan. Lalu dengan kasus seperti ini muncul nama istilah entropi. Apa itu entropi? Entropi ini tujuannya untuk membedakan derajat ketidakteraturan. Nah, jadi entropi itu adalah membedakan derajat ketidakteraturan dari suatu keadaan perlu ada, tentu saja di sini perlu ada suatu sistem pengukuran yang dikenal dengan namanya ukuran ketidakteraturan. Jadi ukuran ketidakteraturan, nah, itulah yang namanya entropi. Jadi nama sini ukuran ketidakteraturan. Jadi apa? Dikenal dengan istilah ini namanya entropi ukuran ketidakteraturan. Oh ya, dengan namanya entropi ukuran ketidakteraturan. Dalam istilah hukum termodinamika, jadi dalam setiap proses yang terjadi dalam setiap proses yang terjadi secara alamiah, entropi alam itu, entropi alam semesta selalu bertambah. Alam semesta selalu bertambah. Jadi entropinya selalu bertambah. Jadi semakin bertambah entropinya, ketidakteraturannya itu. Nah, sini kita lihat contoh lagi. Misalnya energi panas ini itu mempunyai derajat ketidakteraturan yang paling tinggi. Dibandingkan dengan energi bentuk lain. Jika kita dibandingkan dengan bentuk energi lain. Jadi ketidakteraturannya itu paling tinggi untuk energi panas. Kemudian dari contoh tadi, misalnya campuran material, kita mempunyai derajat ketidakteraturan
yang lebih tinggi jika dibandingkan lebih tinggi, misalnya nih seperti tadi apa, pada campuran kopi dan susu tadi. Nah, campurnya entropinya lebih tinggi ketimbang kopi masing-masing susu gitu. Ketika bercampur maka entropinya ketidakteraturnya tinggi. Lalu muncul proses baliknya lagi sini. Di sini ada nama istilah muncul proses reversible. Reversible arti proses dapat balik namanya. Proses dapat balik. Ini proses dapat balik ini sebenarnya hanya teoritis saja. Contohnya kan tadi kan gelas jatuh, pecah, terhambur kemana-mana, tidak mungkin terjadi proses balik disusun kembali seperti semula. Jadi yang ada ini hanya sifatnya teoritis saja, teoritisnya saja. Faktanya tidak ada. Begini, semua proses alamiah yang terjadi di alam semesta ini, itu merupakan proses tidak dapat balik. Contoh-contoh yang saya jelaskan tadi kan seperti apa, botol dijatuhkan, kemudian dari energi potensial berubah energi kinetik, kemudian berubah lagi bentuk energi panas. Tidak mungkin prosesnya dibalik untuk berubah lagi kembali menjadi botol naik lagi ke atas, atau gelas yang pecah tadi kita susun lagi kembali, walaupun bagaimanapun usaha tetap tidak bisa kembali semula. Makanya ini disebut dengan tidak dapat balik. Sekarang kita masuk entropinya. Entropi proses reversible itu pada proses reversible sistem akan kembali keadaan yang sama dengan keadaan yang semula. Itulah sebabnya pada proses perubahan entropi sama dengan nol. Jadi sebenarnya proses reversible itu hanya bersifat teoritis saja. Demikian penjelasan teoritis dari hukum 2 termodinamika, di mana kita menjelaskan tentang proses yang dapat terjadi dan ada yang proses yang tidak dapat terjadi, yaitu sampai kita masuk ke entropi. Demikian apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami. Semoga Anda semua sukses dalam mempelajari ilmu-ilmu tentang fisika.
terutama hukum termodinamikanya hanya keterangan teoritis saja, analisanya. Jadi selamat belajar, semoga sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.